Di sebuah desa yang subur, tersembunyi di antara perbukitan hijau, hiduplah seorang kepala desa Kades bernama Barjo. Dulunya, Barjo dikenal sebagai sosok yang sederhana dan peduli pada warganya. Namun, kekuasaan dan gemerlap duniawi perlahan meracuninya. Ia menjadi tamak, matanya hanya melihat keuntungan pribadi. Di ujung desa, menjulanglah hutan lebat yang oleh penduduk setempat disebut sebagai hutan kutukan. Konon, hutan itu dijaga oleh roh-roh leluhur, dan siapapun yang berani merusaknya akan menanggung akibatnya. Tak ada seorang pun warga desa yang berani mendekati hutan itu, apalagi menebang pohonnya. Mereka percaya kemakmuran desa selama ini juga berkat keseimbangan alam yang dijaga oleh hutan tersebut. Namun, Barjo tak peduli dengan cerita-cerita kuno itu. Matanya berbinar membayangkan keuntungan besar jika kayu-kayu di hutan kutukan dijual. Ia menutup telinga dari nasihat para sesepuh desa dan peringatan warganya. Dengan kekuasaannya, ia mengerahkan sejumlah pekerja untuk membabat hutan keramat itu. Suara deru mesin penebang memecah kesunyian hutan, merobek keangkerannya. Awalnya, semua tampak berjalan lancar bagi Barjo. Kayu-kayu berkualitas tinggi berhasil diangkut dan dijual dengan harga fantastis. Ia membangun rumah mewah, membeli mobil-mobil mahal, dan hidup bergelimang harta. Namun, kebahagiaan semu itu tak berlangsung lama. Sejak hutan itu terusik, desa mulai dilanda musibah. Sumber air yang selama ini menghidupi desa perlahan mengering. Tanah menjadi tandus, dan hasil panen menurun drastis. Warga mulai resah dan saling menyalahkan. Beberapa orang sakit tanpa sebab yang jelas, dan binatang ternak pun banyak yang mati. Para sesepuh desa kembali mengingatkan Barjo bahwa malapetaka ini adalah akibat dari keserakahannya dan kemarah roh penjaga hutan. Namun, Barjo tetap angkuh dan tak mau mengakui kesalahannya. Ia justru menuduh warganya menyebarkan fitnah dan berusaha menjatuhkannya. Suatu malam, badai dahsyat melanda desa. Angin bertiup kencang, menerbangkan atap rumah dan menumbangkan pepohonan yang tersisa di sekitar desa. Kilatan petir menyambar-nyambar, seolah langit pun murka. Rumah mewah Barjo tak luput dari amukan badai. Pagi harinya, ketika badai mereda, warga desa menemukan Barjo tergeletak tak sadarkan diri di reruntuhan rumahnya. Anehnya, tak ada luka fisik yang parah di tubuhnya. Namun tatapan matanya kosong dan pikirannya seperti hilang. Hutan kutukan yang dulunya rimbun, kini tampak gundul dan menyedihkan. Sejak saat itu, Barjo tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Ia hidup dalam linglung, seringkali berjalan tanpa arah dan berbicara sendiri. Desa pun semakin terpuruk. Warga akhirnya menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kepercayaan leluhur. Mereka mulai bergotong royong menanam kembali pohon di sekitar hutan yang gundul, berharap alam kembali bersahabat. Kisah Kades Barjo menjadi pelajaran pahit bagi seluruh warga desa. Mereka belajar bahwa keserakahan hanya membawa petaka, dan merusak alam sama dengan merusak kehidupan itu sendiri. Hutan kutukan yang dulunya ditakuti, kini menjadi simbol pentingnya harmoni antara manusia dan alam.